Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 120. Orang yang paling besar itu pun tidak dapat menahan dirinya lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menerkam Ken Arok dengan kedua belah tangannya. Ternyata orang itu memang luar biasa. Geraknya sangat cepat apalagi tidak terduga-duga. Namun meskipun demikian, Ken Arok masih sempat menghindarinya. Bahkan ia masih sempat tertawa sambil berkata datar. Kau sudah mulai lebih dahulu. Jangan menyesal. Aku tidak akan sekedar bermain-main. Kalau kalian bersungguh-sungguh, maka aku pun akan bersungguh-sungguh pula. Tetapi kata-kata Ken Arok itu terputus, ketika tiba-tiba saja serangan berikutnya hampir saja menetak dadanya. Untuk menghindarinya Ken Arok harus menggeser tubuhnya selangkah ke samping. Namun agaknya kedua orang lainnya tidak membiarkannya. Belum lagi Ken Arok sempat meletakkan sebelah kakinya yang lain, maka serangan-serangan berikutnya datang beruntun. Ketiganya bergerak dalam saat-saat yang seolah-olah telah diatur dengan rapihnya. Bukan main, berkata Ken Arok di dalam hatinya sambil menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali, ternyata mereka bukan perampok jalanan. Dan tepat pada saat Ken Arok melenting berdiri, maka serangan-serangan mereka pun telah mengalir seperti banjir bandang. Ken Arok menggeram. Ternyata mereka adalah saudara seperguruan. Mereka mempunyai kerjasama yang hampir sempurna. Tidak ada kelemahan yang dapat dilihat oleh Ken Arok untuk memulai dengan serangan pembalasannya. Ketiga orang itu pun menyerang dengan garangnya. Berturut-berturut, satu demi satu, namun terus-menerus tidak putus-putusnya. Ken Arok hampir tidak mendapat kesempatan untuk bernafas. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, maka segera ia harus meloncat dan menghindar. Tidak henti-hentinya. Namun kecepatan bergerak Ken Arok, menghindari serangan ketiga lawannya yang datang beruntun seperti badai itu ternyata telah menumbuhkan kekaguman pada lawan-lawannya. Tidak pernah seorang pun yang dapat lolos dari serangan yang demikian. Seorang lawan seorang pun, hampir tidak pernah ada orang yang dapat mengimbangi salah seorang dari ketiganya. Kini tiba-tiba ketiganya menyerang bersama-sama. Namun Ken Arok masih tetap hidup dan mampu menghindar, betapapun sulitnya. Ternyata kau benar-benar anak iblis, teriak orang yang terbesar dari ketiga lawan Ken Arok itu. Seharusnya kau sudah mati. Tetapi kau masih juga hidup. Ken Arok tidak sempat menjawab. Ia harus meloncat kian kemari, seakan-akan tidak berjejak lagi di atas tanah. Tak ada ampun lagi, teriak lawannya yang terbesar. Sesaat kemudian maka Ken Arok pun melihat, setiap orang dari ketiganya telah menggenggam sepasang pedang pendek. Pendek tetapi cukup besar. Senjata macam apa itu, desis Ken Arok di dalam hatinya. Apakah manfaatnya senjata sependek dan sebesar itu? Namun Ken Arok ternyata tidak berteka-teki terlampau lama. Segera ia menyadari betapa berbahayanya ketiga pasang senjata itu dalam lingkaran perkelahian bersama. Agaknya mereka sengaja mempergunakan senjata yang pendek, agar mereka dapat mengurung lawan mereka dalam jarak yang tidak terlampau jauh karena ayunan senjata mereka sendiri. Tetapi sepasang senjata yang pendek pada setiap orang, akan memberi kesempatan mereka berkelahi rapat berpasangan. Tetapi senjataku cukup panjang, desis Ken Arok kemudian. Dan sebelum tubuhnya tersentuh oleh pedang-pedang pendek itu, maka pedangnya sendiri telah berputar melindungi dirinya. Perkelahian itu pun kemudian menjadi semakin dahsyat. Kini tiga pasang pedang pendek dan sehelai pedang panjang berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang semakin condong ke barat. Agaknya ketiga orang yang berkelahi bersama-sama melawan Ken Arok itu, terlampau percaya akan kekuatan tubuh mereka, sehingga setiap kali mereka mencoba membenturkan senjata mereka. Mereka berusaha untuk menjepit pedang Ken Arok dengan setiap pasang pedang, sedang yang lain berusaha menyerang lambung dan punggung. Namun ternyata Ken Arok cukup cepat bergerak melayani mereka, meskipun setiap kali ia harus berusaha, memecahkan kepungan lawan-lawannya dan meloncat menjauh. Meskipun demikian, setiap kali ia sudah berada di tengah-tengah lingkaran pedang lawan-lawannya kembali. Ken Arok itu pun kemudian menggeram. Ia hampir tidak mendapat kesempatan sama sekali, lawan-lawannya itu bukanlah orang-orang Karuman yang ketakutan melihat Ken Arok melontarkan sepotong cabang beserta ranting-rantingnya dan daunnya yang rimbun. Tiba-tiba Ken Arok menjadi lelah dan kesal menghadapi ketiganya. Meskipun ia sudah memutar pedangnya,
seakan-akan menjadi tabir gumpalan asap yang melindungi tubuhnya, namun setiap kali bahaya hampir-hampir menyentuhnya. Apalagi ketika tiba-tiba terasa sebuah sengatan di pundaknya. Ketika tangan kirinya meraba, maka dadanya berdesir. Setitik warna merah telah melapisi telapak tangannya. Darah. Kau sudah terluka, teriak orang yang paling besar. Kau sudah diambang pintu maut, teriak yang lain. Menyerahlah, supaya kau mati dengan tenang, berkata yang lain. Namun bagi Ken Arok, darah adalah pertanda bahwa ia harus mulai benar-benar berkelahi. Kemarahan, kebencian dan bahkan kemudian dendam yang terpendam di dalam dadanya, tiba-tiba terungkap kembali. Sekilas terbayang luka yang semakin banyak melubangi tubuhnya. Namun yang paling mendebarkan jantungnya adalah bayangan tubuh ibu angkatnya yang terluka bakar, sehingga meninggal di tangannya. Selama itu ia berusaha menekan dendam itu dalam-dalam di dasar dadanya. Tetapi tiba-tiba dadanya itu serasa meledak. Dan dendam itu ikut meledak pula bersamanya. Ketika sebuah luka tergores lagi di lengan kirinya, maka Ken Arok sudah tidak mampu lagi menahan kemarahannya. Tiba-tiba ia meloncat menembus kepungan ketiga orang yang berkelahi bersama-sama itu. Tetapi agaknya mereka tidak ingin melepaskan korban yang telah terluka itu. Segera mereka memburunya sambil berteriak keras-keras. Darah di tubuh Ken Arok membuat ketiganya semakin buas dan bahkan seolah-olah menjadi liar, seperti serigala mencium bau bangkai. Tendang mereka kian kasar dan keras. Namun lawan mereka kini telah kehilangan pertimbangannya. Meskipun di tangannya tergenggam pedang istana Tumapel, namun tandangnya sama sekali bukan tandang seorang prajurit lagi. Kebuasan dan kekasaran ketiga lawannya yang telah berhasil melukainya, telah membuat Ken Arok lupa diri. Dengan demikian, maka Ken Arok yang telah terluka itu pun menjadi semakin kasar pula. Darahnya telah membuatnya mata gelap, sehingga mereka yang berkelahi melawannya menjadi heran. Seolah-olah tiba-tiba saja Ken Arok telah berubah. Ketiga orang perampok yang berkelahi melawan Ken Arok itu adalah orang-orang yang liar dan buas. Senjata-senjata mereka pun bergerak-gerak dengan liarnya. Namun tanpa mereka sangka-sangka, kini mereka mendapat lawan yang tidak kalah liar dan buas. Ken Arok itu, dalam kemarahan, dendam dan kebenciannya telah berubah menjadi hantu karautan. Karena itulah, maka seandainya ada seseorang yang cukup waskita dan mempunyai ilmu yang lengkap, tidak saja dalam olah kanuragan, tetapi juga mempunyai mata batin yang tajam, maka akan tampaklah bayangan warna mereka di atas ubun-ubun Ken Arok. Suatu pertanda bahwa Ken Arok telah berada dalam taraf tertinggi dari ilmunya. Ilmu yang pada dasarnya tidak pernah dipelajarinya dari siapapun. Yang karena pengaruh cara hidupnya di masa kanak-kanak dan masa mudanya, ilmu itu telah mendapat bentuk yang terlampau kasar dan buas. Maka perkelahian yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang dahsyat, seperti bertempurnya 4 ekor harimau liar dalam satu arena. Pergulatan yang mengerikan telah menaburkan debu yang putih mengepul tinggi. Kulit mereka yang basah oleh keringat menjadi keputih-putihan dilekati oleh debu yang kotor. Namun mereka bertempur terus, semakin lama semakin dahsyat. 3 pasang pedang pendek ketiga perampok itu bagaikan sekumpulan ular yang sedang mengepung seekor burung Raja Wali yang sangat buas dan kuat. Dentangan senjata-senjata mereka pun menjadi semakin sering. Kini Ken Arok tidak membiarkan dirinya selalu berada di dalam kepungan. Kakinya membawa dirinya melontar-lontar tidak berkeputusan. Sekali pedangnya terayun menyambar lawannya, kemudian bergulung-gulung melindungi dirinya. Sambil berteriak-teriak mengerikan ia menyerang lawannya beruntun seperti angin ribut, namun lawannya itu mampu melawannya sambil berputaran seperti angin pusaran. Benturan senjata-senjata mereka meledak-meledak seperti guntur di langit, memancarkan bunga-bunga api yang kemerahan. Ternyata ketiga orang perampok itu pun memiliki ilmu yang tangguh. Apalagi mereka bergabung dalam satu gerakan yang isi-mengisi, seolah-olah ketiga pasang tangan dan kaki mereka bersumber gerak pada satu otak. Tetapi kekuatan Ken Arok dalam keadaannya, seolah-olah sudah bukan kekuatan manusia wajar lagi. Ketika kemarahannya menjadi semakin memuncak, maka tenaganya semakin terperas pula. Itulah sebabnya ayunan pedang Ken Arok menjadi semakin mengerikan. Sehingga dalam benturan-benturan selanjutnya, lawan-lawannya menjadi terperanjat. Setiap sentuhan telah membuat tangan lawannya menjadi nyeri seperti tergores sembilu. Setiap kali pedang-pedang pendek itu nyaris terlempar dari genggaman. Bahkan semakin lama, kekuatan Ken Arok seolah-olah menjadi semakin berlipat-lipat.
Iblis manakah yang telah merasuk ke dalam anak ini, desis salah seorang dari ketiga perampok itu. Tangannya terasa kini seolah-olah menggenggam bara api. Setiap kali menjadi semakin panas, sehingga benturan yang menentukan, pedangnya telah terlepas dari tangannya. Setan alas, ia menggeram. Kini ia tinggal membawa satu pedang pendek. Untunglah bahwa kedua kawannya yang lain berbuat cepat untuk menolong jiwanya. Mereka berbareng melakukan serangan beruntun, sehingga memberi kesempatan kepadanya untuk memungut sebelah pedangnya kembali. Namun perkelahian yang berikutnya ketiga kawanan perampok itu terpaksa bergeser semakin surut, karena serangan-serangan Ken Arok semakin membadai. Tetapi orang yang paling besar di antara ketiga orang itu bukan orang yang bodoh. Mereka bergeser semakin lama semakin mendekati peti yang telah mereka pertahankan mati-matian. Ketika mereka telah berada beberapa langkah daripadanya, maka orang yang paling besar itu berteriak kepada seorang kawannya yang menunggui pati itu. "Heh, kemarilah. Kelinci ini terlampau liar." Dada Ken Arok berdesir. Lawannya akan berarti bertambah dengan satu orang lagi. Orang yang menunggui peti itu menjadi heran sesaat. Tiga orang kawannya tidak segera dapat mengalahkan lawannya yang hanya seorang itu. Namun ketika ia melihat cara Ken Arok mempertahankan diri dan menyerang, tiba-tiba orang yang termasuk orang yang kasar dan buas itu mengerutkan keningnya. Terasa bulu-bulu kuduknya meremang. Tanpa disadarinya ia berdesis. Iblis manakah yang berkelahi dengan cara yang demikian buas dan kasar itu? Dengan demikian, maka ia dapat menempatkan dirinya. Sebelum ia meloncat masuk ke dalam arena, kedua tangannya telah menggenggam pula sepasang pedang pendek. Sejenak kemudian lawan Ken Arok telah bertambah dengan satu orang yang masih segar. Geraknya terlampau cepat di antara gerak ujung senjata kawan-kawannya. Dengan tenaganya yang baru, ia berusaha mengisi kelemahan dari ketiga kawan-kawannya yang telah menjadi kelelahan. Kemarahan Ken Arok menjadi semakin memuncak. Ketika tangan kirinya tersentuh ujung pedang pendek orang baru itu, dan menitikkan darahnya pula, maka geraknya sudah tidak terkekang lagi. Nalarnya pun telah tidak dapat dikendalikan lagi. Sejalan dengan itu, maka tenaganya yang seolah-olah tidak akan kering-keringnya itu bahkan menjadi semakin dahsyat pula. Dengan teriakan nyaring, Ken Arok memutar ujung pedangnya semakin cepat dan kuat. Menyambar-nyambar, seolah-olah berdesingan di setiap telinga. Semakin lama semakin cepat dan semakin dekat. Dan debu yang kering pun semakin banyak mengepul di udara. Keempat lawan-lawannya menjadi semakin tidak mengerti dengan siapa mereka itu berkelahi. Menilik pedang dan pakaiannya, maka ia adalah orang biasa. Mungkin seorang pengawal padukuhan atau seorang pemburu atau seorang prajurit. Tetapi tandangnya benar-benar melampaui setan yang baru bangkit dari kuburan. Para perampok itu tidak mempunyai kesempatan terlampau banyak untuk berteka-teki. Sejenak kemudian terdengar Ken Arok itu berteriak nyaring. Pedangnya terayun deras sekali, seperti sambaran petir di langit. Ketika dua pasang pedang pendek mencoba menangkisnya, maka terdengar suara keluhan pendek. 4 buah pedang pendek terlempar dari tangan dua orang dari keempat lawan-lawannya. Dan sebelum kedua orang itu menyadari keadaannya, maka mereka pun terpekik. Sebuah sabetan pedang telah menyobek dada mereka memanjang dalam satu ayunan. Kedua kawannya yang lain terbelalak melihat 2 buah luka di dada kedua kawannya itu menganga. Darah yang merah memancar, membasahi tangan-tangan mereka yang meraba luka itu. Hanya sejenak, karena sejenak kemudian keduanya roboh tidak berdaya. Mati. Kematian kedua orang itu telah menggoncangkan dada kedua orang yang lain. Mereka sudah mengalami perkelahian yang dahsyat bersama 4 orang sekaligus. Tetapi mereka sama sekali tidak berdaya melumpuhkan. Apalagi ketika kedua orang dari antara mereka sudah terbunuh. Maka sudahlah pasti bahwa mereka tidak akan dapat membela diri lebih lanjut. Karena itu, menyadari keadaan mereka, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri daripada lari. Lari menjauhi lawannya yang bertempur seperti iblis itu. Keduanya memang bukan 2 orang jantan yang mempertaruhkan nyawa di atas kehormatannya. Mereka adalah perampok yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Tetapi tidak memiliki keteguhan hati seorang jantan. Bahkan kalau perlu mereka dapat berbuat licik dan pengecut. Karena itu, maka seperti berjanji keduanya meloncat mundur. Lari adalah jalan yang paling baik. Kalau mereka masih hidup, maka mereka masih mempunyai harapan untuk menemukan harta yang mereka kumpulkan bertahun-tahun itu.
Mungkin mereka dapat menghubungi orang-orang yang dapat mereka percaya, atau saudara-saudara seperguruan yang lain. Melihat kedua lawannya melangkah turut, Ken Arok menggeram. Dugaannya memang tepat. Orang-orang itu akan melarikan diri. Ketika benar-benar ia melihat keduanya meloncat berlari ke arah yang berbeda, Ken Arok menjadi ragu-ragu sejenak. Sesaat ia tertahan oleh kata hatinya. Biarlah mereka berlari, tetapi tiba-tiba terngiang kata-kata Bango Samparan. Selesaikan setiap pekerjaan sampai tuntas, supaya tidak ada persoalan lagi di kemudian. Kata-kata itu seakan-akan mempunyai kekuatan yang tak terlawan yang telah menggerakkan tangan Ken Arok yang seolah-olah menyimpan tenaga yang ajaib. Tiba-tiba saja Ken Arok membungkuk memungut sebilah pedang pendek. Dengan sepenuh tenaga, pedang itu dilontarkannya kepada salah seorang yang sedang berlari menyelamatkan diri itu. Akibatnya adalah terlampau mengerikan. Orang itu sama sekali tidak sempat menyerit, ketika dari punggungnya tembus ke dadanya dilubangi oleh pedang pendek yang dilontarkan Ken Arok, sampai ke pangkalnya. Sejenak kemudian orang itu pun roboh tertelungkup. Mati. Ken Arok tidak sempat melihat darah orang itu mengalir membasahi tanah yang berdebu. Sekejap kemudian ia telah meloncat mengejar seorang lagi yang berlari ke arah lain. Hati orang itu telah benar-benar berkeriput sekecil biji kemangi. Kegarangannya sebagai seorang perampok yang telah membunuh beberapa orang korbannya, telah lenyap sama sekali. Ken Arok baginya bukanlah orang biasa. Tetapi seolah-olah ia benar-benar berhadapan dengan hantu maut yang paling mengerikan. Apalagi ketika ia sadar, bahwa Ken Arok mengejarnya setelah membunuh seorang kawannya yang sempat melarikan diri. Serasa punggungnya sendiri telah tembus pula oleh lemparan pedang pendek kawannya yang telah mati. Karena itu, maka setiap kali ia berpaling sambil berlari sekencang dapat dilakukan. Tetapi langkah Ken Arok jauh lebih cepat dari langkahnya. Kaki Ken Arok tampaknya tidak berjejak lagi di atas tanah. Benar-benar seperti sesosok hantu yang sedang terbang menyambarnya. Ketakutan yang dahsyat telah menerkam jantungnya, mendahului tangan Ken Arok yang sudah mengembang, dengan pedang terayun-ayun. Itulah sebabnya, maka ia kehilangan segala macam nalar dan perhitungan. Sekali-sekali ia berpaling, kemudian mencoba berlari lebih cepat lagi. Seperti orang gila ia berteriak-teriak tidak menentu. Tetapi suaranya hilang ditelan oleh hutan yang semakin dalam semakin lebat. Tiba-tiba suaranya hilang seperti tertahan di kerongkongan. Pada saat ia berpaling sambil meloncat, tiba-tiba kepalanya telah membentur sebatang pohon yang berdiri dengan kukuhnya. Yang terdengar adalah tubuhnya yang terbanting jatuh di atas tanah. Ketika Ken Arok sampai di tempat itu, maka yang ditemuinya adalah sesosok tubuh yang terbaring menelentang. Dahinya pecah oleh benturan yang tidak dapat dihindarinya lagi, sehingga darahnya mengalir membasahi wajahnya. Ken Arok sejenak berdiri tegang di tempatnya. Tiba-tiba ia menunduk dan meraba dahi yang pecah itu. Kemudian dipandangnya warna merah yang memulas jari-jarinya. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Bahkan kemudian wajah itu menjadi kian mengerikan. Wajah itu adalah wajah hantu karotan yang telah menyentuh darah korbannya. Tiba-tiba terdengar Ken Arok itu menggeram. Tangan ini sudah dikotori dengan darah. Aku sudah mulai. Aku sudah mulai, dan suaranya kemudian meninggi melengking di antara dedaunan rimba yang menjadi semakin suram. Aku sudah mulai. Aku sudah mulai melangkahkan kakiku menuju ke singgasana Tumapel. Aku sudah mulai dan akan menyelesaikan pekerjaan ini hingga tuntas, hingga rampung. Aku akan membunuh semua orang yang mencoba menghalangi jalanku menuju ke singgasana yang paling tinggi di seluruh negeri di muka bumi, di bawah bentangan langit yang dibatasi oleh cakrawala. Mata Ken Arok menjadi semakin liar. Dipandanginya mayat yang terbaring di hadapannya. Kemudian ditatapnya darah yang telah menodai tangannya. Sejenak kemudian maka disarungkannya pedangnya. Sambil menggeram diseretnya mayat itu, kemudian dikumpulkannya ke empat-empatnya dan dilemparkannya ke dalam goa. Dengan mata yang menjadi merah Ken Arok memandang berkeliling, seolah-olah takut kalau semua perbuatannya itu diintip oleh seseorang. Ketika ia yakin bahwa tidak seorang pun yang melihatnya, maka ia pun segera berlari ke peti permata yang masih teronggok di samping lubang yang sudah tergali. Persetan, ia menggeram. Sekali lagi ia memasukkan peti itu, dan menimbunnya rapat-rapat. Tidak ada orang lain yang berhak atas harta kekayaan ini selain Ken Arok. Aku akan mempergunakannya untuk membuat jalan ke singgasana seorang maharaja. Tiba-tiba Ken Arok itu tertawa.
Semakin lama semakin keras. Suaranya meninggi, seperti suara iblis yang kepuasan setelah menghisap darah korbannya. Ken Arok telah benar-benar menjelma kembali menjadi hantu karautan. Namun hantu karautan yang sekarang adalah hantu yang telah cukup dewasa menghadapi dunia yang terbentang di bawah kakinya. Aku harus segera sampai ke tempat Empu Gandring, ia berdesis. Aku harus mempunyai sebilah keris pusaka yang maha sakti. Yang tidak akan dapat dilawan oleh senjata macam apapun dan yang akan mampu membunuh setiap orang yang aku kehendaki. Suara Ken Arok menjadi semakin meninggi, sehingga dedaunan bergetar karenanya. Yang sudah menguning, dan tidak mampu lagi berpegangan ranting-rantingnya, maka daun-daun itu berguguran satu demi satu. Aku harus segera sampai ke rumah Empu Gandring, tiba-tiba suara tertawanya berhenti. Sekali lagi ia mencoba memandang berkeliling. Cahaya matahari yang sudah terlampau lemah, tidak lagi mampu menembus daun-daun rimba yang meskipun tidak terlampau padat. Sehingga dalam keremangan senja, Ken Arok yang berdiri dengan tangan bertolak pinggang di atas timbunan petinya, bagaikan iblis yang tertawa di atas onggokan tanah pekuburan. Tiba-tiba Ken Arok itu merendah. Dan satu hentakan telah melemparkannya ke dalam kegelapan. Dengan meninggalkan getar tertawanya yang mengerikan, Ken Arok itu berlari menembus hutan yang semakin gelap. Semakin lama semakin cepat, seperti bayangan yang terbang tidak menyentuh tanah. Binatang-binatang hutan terperanjat mendengar suara yang asing di telinga mereka. Burung-burung yang telah hinggap di sarang masing-masing beterbangan menghindari suara yang menggetarkan dada mereka. Binatang-binatang buas mengangkat wajah-wajah mereka, mencoba mencium bau apakah yang telah dilontarkan oleh makhluk yang memperdengarkan suara yang mengerikan itu. Ketika seekor harimau loreng mengaum mengimbangi suara Ken Arok, maka suara tertawa itu berhenti. Tiba-tiba terdengar ia menggeram. Setan manakah yang berani mentertawakan Ken Arok? Tetapi suara aum harimau itu sudah tidak didengarnya lagi, sehingga Ken Arok berteriak. Heh, siapakah yang berani mencoba melawan Ken Arok? Tidak ada jawaban, dan hutan menjadi kian sepi. Ken Arok mengumpat-umpat. Kemudian diteruskannya langkahnya, memintas memotong arah, langsung ke Lulumbang, ke rumah Empu Gandring. Tetapi kemudian gelap malam telah mengganggunya. Langkahnya menjadi semakin lambat, karena gelap malam di tengah hutan itu bagaikan tabir hitam yang menghalangi jalannya. Ken Arok berdesah. Gelap malam ini benar-benar mengganggu, tetapi sebenarnya bukan gelap malam itu saja. Terasa juga otot-ototnya menjadi lelah. Karena itu maka ia pun menggeram. Aku harus beristirahat. Aku akan tidur di cabang pohon itu, dan besok sebelum fajar aku harus meneruskan perjalanan ini. Maka Ken Arok pun segera memanjat sebatang pohon yang tidak terlampau besar. Mencari tempat yang sebaik-baiknya untuk beristirahat. Di atas sebatang cabang ia duduk bersandar, untuk melepaskan lelahnya. Tetapi ia sama sekali tidak dapat tidur barang sekejap pun. Pikirannya selalu hilir mudik tidak menentu. Sekilat dikenangnya segala peristiwa yang pernah dialaminya, dan kemudian terbang tinggi ke langit tingkat ketujuh. Ketika seekor burung hantu berbunyi di kejauhan, Ken Arok pun menggeram. Suara burung yang langut itu terasa mengganggu telinganya. Kini semua kekangan di dalam dirinya seolah-olah menjadi semakin kendor. Bahkan seolah-olah sudah tidak berarti lagi. Kendali yang selama ini berhasil dipasangnya sendiri, tiba-tiba telah diputuskannya. Aku bukan orang gila yang membiarkan diriku dikekang oleh kendali yang dicocokkan ke dalam hidungku. Aku baru melepaskan diri. Selama aku masih merasa berhutang budi kepada pihak, maka aku benar-benar telah menjadi budak yang tidak akan dapat menemukan keadaan yang lebih baik dari keadaanku kini. Sekali lagi Ken Arok menggeram sambil mengepalkan tinjunya. Seolah-olah ia dapat bersabar lagi menunggu cahaya merah yang membayang di langit. Tetapi akhirnya, cahaya fajar mewarnai langit di ujung timur, betapapun lambatnya. Dengan demikian, maka Ken Arok pun segera meloncat turun. Meskipun masih gelap, namun mata Ken Arok yang tajam, telah dapat melihat jalan yang harus dilaluinya, di sela-sela pepohonan dan gerumbul-gerumbul liar. Sebenarnya lah bahwa pada pagi itu Ken Arok telah mulai dengan perjalanannya. Perjalanan yang jauh. Tidak saja menuju ke Lulumbang, ke rumah Empu Gandring, tetapi ia menuju ke daerah mimpi yang pernah dikatakan oleh Bango Samparan kepadanya. Semua kekangan, hambatan dan keraguan-raguan, berangsur-angsur telah terpatahkan oleh nafsunya yang bergolak kembali, setelah beberapa lama dapat diendapkannya.
Meskipun kadang-kadang masih juga terdengar suara loh gawe di dalam lubuk hatinya, namun suara itu semakin lama menjadi semakin lemah dan hampir tidak berarti sama sekali. Ia menggeram ketika seolah-olah terdengar loh gawe berbisik di telinganya. Kini matilah seorang pemimpin yang baik. Berbareng dengan lahirnya seorang yang membiarkan nafsunya menggelepar di dalam dadanya. Persetan, persetan, Ken Arok menggeram. Seorang yang telah berputus asa seperti loh gawe, dan sudah tidak mempunyai cita-cita lagi buat hari depannya, memang sebaiknya mengasingkan dirinya. Orang macam loh gawe lah yang sebenarnya sudah mati di dalam hidupnya. Hari-harinya sebenarnya telah berhenti. Dan sebaiknya ia telah mempersiapkan api pembakaran buat dirinya sendiri. Ken Arok pun berjalan semakin lama semakin cepat. Sebelum tengah hari ia telah keluar dari hutan yang tidak terlampau lebat, kemudian memasuki daerah gerumbul-gerumbul liar dan padang rumput yang kuning. Sejenak kemudian ia telah melewati pategalan yang gersang dengan tanaman-tanaman palawija yang kurus meskipun sebenarnya musim hujan telah datang. Namun musim hujan yang terlampau kering. Ternyata hasrat yang tidak tertahan-tahan lagi telah mendorong Ken Arok berjalan semakin cepat. Ia tidak mengacuhkan lagi apapun yang dijumpainya di jalan. Ia tidak mengacuhkan dirinya sendiri pula. Pakaian yang kusut, rambut yang tidak teratur dan jari-jari yang bernoda darah. Ken Arok tidak memperdulikan, berpuluh-puluh pasang mata yang memandanginya di sepanjang jalan ke Lulumbang. Yang terpatri di hatinya adalah segera sampai ke Lulumbang, dan segera mendapat sebuah pusaka yang maha sakti dari Empu Gandring. Namun tiba-tiba terbersit pertanyaan. Apakah aku akan berterus terang, ataukah aku harus merahasiakan maksud sebenarnya? Ken Arok mengerutkan keningnya. Tetapi langkahnya sama sekali tidak terganggu. Lebih baik aku berterus terang, katanya. Dengan demikian tidak akan ada persoalan di kemudian hari. Empu Gandring tidak akan terkejut lagi apabila aku mempergunakan kerisnya kelak, namun Ken Arok kemudian menjadi ragu-ragu. Dibantahnya sendiri. Empu Gandring adalah seorang yang tidak lebih baik dari loh gawe. Seorang yang lemah hati dan tidak bercita-cita. Ia memiliki keahlian yang hampir tidak ada duanya di Tumapel bahkan di seluruh Kediri. Tetapi ia tetap mengasingkan diri di padepokannya. Dan selamanya sampai matinya ia hanya sekedar seorang empu yang tidak berarti bagi Tumapel, apalagi bagi Kediri. Aku Tumapel dan apabila Maharaja di Kediri tidak akan pernah menyebut namanya, apabila mendengarkan pendapatnya. Dan tiba-tiba ia menggeram. Orang-orang yang demikian pada saatnya tidak akan berarti lagi. Baik bagi Tumapel, bagi Kediri maupun bagi kelurusan jalanku untuk mencapai cita-cita. Orang-orang yang lemah hati dan tidak berpendirian atas cita-cita yang gemilang di hari depan hanya akan menambah jumlah rintangan bagi kemajuan tanah ini. Pada suatu ketika mereka memang harus disingkirkan. Ken Arok menghentakkan lakinya ketika tumbuh berbagai masalah yang saling berbenturan di dalam dirinya. Tetapi ia berusaha untuk menegakkan pendiriannya. Ia mencoba untuk berpijak pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan Tumapel dan seluruh tanah Kediri. Untuk kepentingan kebesaran yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar kebesaran beberapa orang yang kebetulan berada di sekitar singgasana. Tetapi mereka membiarkan tanah-tanah menjadi kering dan perampokan merajalela. Seolah-olah Ken Arok telah mendapat keputusan yang mantap. Dan karena itu maka langkahnya pun menjadi semakin mantap pula. Lulumbang. Ternyata Ken Arok tidak sulit untuk sampai ke padepokan Empu Gandring. Dari jarak beratus-ratus patok, orang sudah mengenal bahwa seorang empu tua bernama Gandring tinggal dalam sebuah padepokan yang sepi dan menyendiri bersama keluarga kecilnya yang hidup damai. Kedatangan Ken Arok telah mengejutkan empu tua itu. Dengan tergopoh-gopoh ia berlari-lari menyongsongnya. Siapa? Bertanya orang tua itu kepada seorang cantrik yang menyampaikan kedatangan Ken Arok. Ken Arok, namanya Ken Arok. Oh, ia benar-benar datang, lalu kepada para cantrik ia berkata. Nyalakan lampu. Memang tepat pada saat lampu dinyalakan Ken Arok memasuki halaman rumah Empu Gandring. Halaman yang luas dan tenang, ditumbuhi oleh pepohonan yang tampak hijau segar. Beberapa batang kelapa gading tampak menghiasi petak-petak yang ditanami pohon-pohon bunga yang rimbun. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Halaman yang terbentang di depan matanya, tiba-tiba terasa menyentuh perasaannya. Bukankah kedamaian yang sejuk ini dapat memberikan ketentraman hidup?
Hidup yang tentram damai itu pun merupakan cita-cita. Cita-cita bagi sebagian besar manusia di dunia ini. Tiba-tiba Ken Arok menggeram. Itu terlampau mementingkan diri sendiri. Damai dan ketentraman hidup tidak akan mendorong perbaikan yang menyeluruh bagi Tumapel. Hidup memang harus bergerak. Seperti perahu yang tenang di sebuah teluk yang damai. Tetapi ia tidak akan sampai ke pulau-pulau impian di seberang lautan yang penuh dengan gelombang yang dahsyat. Aku tidak boleh menghindar. Aku harus menempuh kedahsyatan gelombang dan arus lautan. Yang akan tetap tinggal di teluk yang tenang damai, akan tertinggal jauh di belakang. Ken Arok terperanjat ketika ia mendengar suara terbata-bata menyapanya. Marilah Ngger, marilah. Akhirnya kau datang juga. Marilah. Ternyata sapa yang ramah itu telah menghentak dada Ken Arok yang sedang dipenuhi oleh gejolak yang dahsyat. Sejenak ia berdiri tegang dengan jantung yang berdebar-debar. Dengan demikian maka Ken Arok tidak segera menjawab sapa Empu Gandring. Seperti bermimpi ia melihat bayangan seseorang yang berjalan tertatih-tatih mendekatinya. Seandainya Ken Arok belum pernah mengenal Empu Gandring maka sama sekali tidak akan terlintas di dalam kepalanya, bahwa orang itu mampu mengimbangi keganasan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Marilah Ngger, Empu Gandring mengulangi. Terima kasih Empu, jawab Ken Arok gemetar, seperti jantungnya yang semakin cepat berdebaran. Orang tua itu kini menjadi semakin dekat. Dalam keremangan senja Ken Arok masih melihat orang tua itu tersenyum. Kemudian melangkah semakin dekat lagi. Dengan keramahan yang tulus Empu Gandring mengembangkan tangannya dan menangkap kedua lengan Ken Arok yang kokoh seperti baja. Sentuhan tangan Empu Gandring itu membuat dada Ken Arok berdesir. Tanpa sesadarnya ia melangkah surut. Sikap Ken Arok itu benar-benar telah mengejutkan empu tua itu. Apalagi telapak tangannya yang telah menyentuh tubuh Ken Arok merasakan bahwa tubuh anak muda itu menjadi gemetar. Sejenak Empu Gandring pun terdiam. Dipandanginya saja wajah Ken Arok yang tegang. Maaf Empu, tiba-tiba Ken Arok berkata dengan suara terputus-putus. Ketika ia menyadari keadaannya, maka dicobanya untuk menekan perasaannya kuat-kuat. Dicobanya untuk mengerti sepenuhnya, keadaan yang kini sedang dihadapi. Aku terlampau kotor setelah aku menempuh perjalanan 2 hari penuh. Tiba-tiba Empu Gandring yang keheranan itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengarlah suara tertawanya yang lunak. Katanya, "Oh, aku mula-mula heran melihat sikapmu Ngger. Ternyata kau merasa dirimu terlampau kotor." Dada Ken Arok tergetar mendengar kata-kata Empu Gandring itu. Tanpa disadarinya dipandanginya tangannya. Hampir-hampir saja ia berteriak, bahwa ia sama sekali tidak kotor. Apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan tanah ini. Namun tiba-tiba diingatnya kata-katanya sendiri. Ia sendirilah yang mengatakan bahwa dirinya terlampau kotor setelah 2 hari dalam perjalanan. Tubuhnya lah yang terlampau kotor badaniah, dan sama sekali Empu Gandring tidak akan menuduhnya, bahwa batinnya lah yang kotor. Ken Arok pun mencoba untuk dapat tertawa. Tetapi suaranya terlampau sumbang dan bergetar. Empu Gandring adalah seorang yang bijaksana. Karena itu, maka segera ia menangkap ketidakwajaran pada sikap Ken Arok. Tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan betapa hatinya telah dililit oleh berbagai macam pertanyaan. Marilah Ngger, silahkan masuk. Bukankah Angger tidak hanya akan berdiri di regol halaman saja? Oh, Ken Arok tergagap. Terima kasih Empu, terima kasih. Namun ketika ia melangkah semakin dekat dengan pendapa, semakin dekat dengan lampu minyak, Ken Arok menyadari bahwa sebenarnya lah tubuhnya terlampau kotor. Bahkan jari-jarinya telah dilekati oleh noda-noda darah yang kering. Maaf, Empu, berkata Ken Arok tiba-tiba. Aku lebih baik pergi ke perigi lebih dahulu. Aku akan mandi dan membersihkan diri. Aku memang terlampau kotor oleh debu. Ah, desah Empu Gandring. Aku pun selalu dikotori oleh debu dan tanah becek apabila aku bekerja di sawah. Marilah, beristirahatlah dahulu. Tidak baik mandi selagi peluhmu belum kering. Tidak Empu, aku lebih baik mandi saja dahulu, supaya aku dapat duduk tenteram dan tidak gelisah. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Pertanyaan di dalam dadanya semakin tajam tergores di dinding jantung. Tetapi sebagai seorang tua yang mapan akan kedudukannya, ia berkata, Baiklah Ngger. Kalau kau ingin mandi lebih dahulu. Terima kasih Empu.
Kemudian Empu Gandring memanggil seorang cantrik untuk mengantarkan Ken Arok ke Pakiwan. "Bawalah lampu, Ger," berkata Empu Gandring. "Terima kasih Empu." Ken Arok pun kemudian mandi di Pakiwan di belakang rumah Empu Gandring. Sebuah lampu minyak yang redup diletakkannya di atas sebuah batu. Dalam keremangan cahayanya yang kemerah-merahan, Ken Arok melihat noda-noda yang melekat pada dirinya. Karena itu, maka segera ia menimba air. Diguyurnya seluruh tubuhnya. Tidak hanya 1-2 timba air, tetapi 10 bahkan 20. Namun setiap kali ia merasa bahwa tubuhnya masih saja dilekati oleh kotoran yang tidak dapat dibersihkannya. Noda ini seperti meresap ke dalam kulit, ia menggeram sambil menggosok-gosokkan tangannya pada sebuah batu. Tetapi setiap kali ia memandanginya pada cahaya lampu, seolah-olah ia masih melihat noda darah itu melekat di tangannya. "Setan," desisnya sambil menggosokkan tangannya. Sekali lagi ia melihat telapak tangan itu pada nyala lampu pelita. Dan noda itu masih juga dilihatnya. Sekali lagi Ken Arok menggosokkan tangannya sambil menggeretakkan giginya. Kini semakin keras. Tetapi ia bahkan terkejut ketika kemudian dilihatnya noda darah itu menjadi semakin merah, bahkan kini seolah-olah mengalir. Sebuah desir yang tajam tergores di hatinya. Cepat-cepat diguyurnya tangannya dengan air. Sesaat rasa pedih menyengat tangannya. Ken Arok mengumpat sejadi-jadinya. Ternyata darah itu mengalir dari tangannya sendiri, karena ia terlampau keras menggosokkan pada batu, sehingga kulitnya terkelupas. "Untunglah, bahwa luka ini baru sedikit," gumamnya. "Agaknya aku benar-benar telah menjadi gila," namun kemudian dihentakkannya tangannya di atas batu itu sambil menggeram. "Tidak. Aku tidak gila." Ken Arok itu pun kemudian menyambar pakaiannya. Ia tidak mempunyai pakaian lain kecuali yang dipakainya itu, karena bungkusan yang dibawanya dari Tumapel ikut pula terbakar di rumah Bango Samparan. Karena itu, ia harus memakai pakaiannya yang telah kotor itu kembali. Namun ternyata, meskipun ia telah berusaha membersihkan dirinya, dengan mengguyur air sebanyak-banyaknya, tetapi ia masih juga merasa dirinya masih dilumuri oleh debu yang bahkan menjadi semakin tebal. Dengan nanar ia mengamat-amati dirinya. Mengibas-kibaskan tangannya yang pedih, meskipun sudah tidak mengalirkan darah lagi. "Persetan," tiba-tiba ia menggeram. "Bersih atau tidak bersih, aku tidak peduli." Ken Arok itu pun kemudian menggeretakkan giginya. Ia tidak mau dibayangi lagi oleh kecemasan dan kegelisahan tentang dirinya. Karena itu, maka kemudian dicobanya untuk menengadahkan dadanya sambil berjalan menuju ke pendapa. Empu Gandring menunggunya dengan teka-teki yang mengganggu pikirannya. Apa sajakah yang telah terjadi dengan Ken Arok di sepanjang perjalanannya, sehingga ia menjadi gemetar, gelisah dan bahkan seolah-olah kebingungan. Ketika Empu Gandring melihat anak muda itu melangkah mendekati pendapa, segera ia bangkit. Suaranya yang ramah telah memecah kesepian. "Marilah Ger." "Terima kasih Empu," jawab Ken Arok. Tetapi langkahnya justru menjadi semakin lambat. Bahkan kemudian berhenti di bawah tangga. "Marilah, kenapa Angger ragu-ragu?" Ken Arok mencoba menekan perasaannya sedalam-dalamnya. Di dalam hatinya ia mencoba menenteramkan dirinya. "Kenapa aku takut melihat wajah hantu tua itu?" ia menggeram di dalam hatinya. "Seandainya ia tahu apa yang akan aku lakukan pun, aku tidak akan mundur." Ken Arok terkejut ketika sekali lagi suara yang ramah itu terdengar. "Marilah, marilah Ger." "Terima kasih Empu," jawab Ken Arok. Dengan ragu-ragu ia melangkah naik ke pendapa, sementara Empu Gandring menyongsongnya. "Silahkan duduk. Tetapi lebih baik kita masuk ke peringgitan. Angin malam di Lulumbang kadang-kadang membuat tubuh menjadi terlampau dingin." "Terima kasih Empu, aku lebih baik duduk di luar, di pendapa saja," jawab Ken Arok. "Udara terlampau panas. Apalagi di dalam peringgitan." Empu Gandring mengerutkan keningnya. Sikap Ken Arok benar telah membuatnya bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi pertanyaan itu tidak diucapkannya. Namun sebagai seorang tua yang bijaksana ia tidak memaksa Ken Arok untuk masuk ke peringgitan, sehingga diterimanya anak muda itu di atas tikar pandan yang terbentang di sudut pendapa, di bawah remang-remang pelita minyak yang kemerah-merahan. "Sudah cukup lama aku menunggu kedatangan Mungger, akhirnya kau telah memerlukan datang mengunjungi aku," berkata Empu Gandring. "Kemana saja kau selama ini?"
Aku tetap berada di Tumapel Empu. Setelah pekerjaanku di Padang Karautan selesai. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ditanyakannya keselamatan Ken Arok selama itu, Mahisa Agni dan orang-orang lain di Padang Karautan. Baik Empu, semuanya baik. Agni pernah juga datang ke Maringger, setelah ia lepas dari tangan iblis itu. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi pembicaraan itu sebenarnya sama sekali tidak menarik baginya. Karena itu, ia menanggapinya sepatah-sepatah saja. Yang ada di kepalanya adalah sebuah pusaka yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Sekali lagi Empu Gandring dapat menangkap ketidakwajaran pada anak muda itu. Selama ia mengenal Ken Arok, maka sikap dan tanggapannya terhadap orang lain terlalu baik. Anak itu segera menarik hati dan perhatian bagi mereka yang baru mengenalnya. Tetapi agaknya Ken Arok itu kini telah berubah. Meskipun demikian Empu Gandring mencoba menyesuaikan dirinya dengan keadaan tamunya. Ia mencari kemungkinan yang paling baik untuk membuat tamunya merasa senang di rumahnya. Sebentar kemudian beberapa orang cantrik menghidangkan makanan dan makan malam. Nasi putih yang masih berasap, daging ayam panggang dan sayur bening. Marilah Ngger. Bukankah Angger terlampau lama berada di perjalanan? Dengan kaku Ken Arok mengangguk. Terima kasih Kiai. Sebenarnya lah Ken Arok memang sedang lapar. Karena itu, maka suguhan Empu Gandring itu terasa terlampau enak dan bahkan berlebih-lebihan. Namun demikian Ken Arok tidak dapat makan sebanyak yang dilakukannya sehari-hari. Kepalanya selalu saja dipenuhi oleh nafsunya untuk memiliki sebilah keris pusaka yang paling sakti. Karena itu, tidak ada masalah lain yang dapat menarik perhatiannya. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tetap seorang tuan rumah yang mencoba berbuat sebaik-baiknya. Pasti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, berkata Empu Gandring di dalam hatinya. Sekian lama kami tidak bertemu. Tetapi sikapnya sama sekali tidak mencerminkan hubungan kami yang begitu baik di saat-saat yang lampau. Sementara itu Ken Arok menyuapi mulutnya dengan kepala tunduk. Ia sedang mereka-mereka, apakah alasan yang akan diberikannya untuk mendapatkan pusaka itu dari Empu Gandring. Bodoh sekali, katanya di dalam hati. Aku dapat mengatakan bahwa pusaka itu dapat aku pergunakan sebagai tanda mata daripadanya, tetapi dibantahnya sendiri. Jika demikian, kenapa harus yang paling sakti di dunia? Sikap Ken Arok itu benar-benar membuat Empu Gandring kebingungan. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Semua pembicaraan agaknya tidak menarik dan apalagi menyenangkan hati tamunya. Akhirnya sebagai seorang tua, Empu Gandring tidak dapat menahan pertanyaannya lagi. Apakah salahnya, katanya di dalam hati. Mungkin aku dapat membantunya. Karena itu, maka ketika mereka telah selesai makan, dengan hati-hati Empu Gandring mencoba bertanya. Angger Ken Arok, sebelumnya aku minta maaf. Tetapi aku tidak dapat lagi menahan keinginanku untuk mengetahui, apakah sebabnya Angger Ken Arok tampak begitu gelisah. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Maksudku, mengganggu perasaanmu. Dada Ken Arok berdesir mendengar pertanyaan itu. Dengan serta-merta ia menjawab lantang. Aku tidak tahu apakah yang kau tanyakan, Empu. Aku tidak apa-apa. Ken Arok yang sekarang adalah Ken Arok yang dahulu, maksudku Ken Arok seorang pelayan dalam Tumapel. Apakah anehnya? Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Justru dengan demikian ia melihat ketidakwajaran pada anak muda itu menjadi semakin jelas. Aku orang tua Angger. Mungkin aku dapat membantu Angger apabila Angger mempunyai sebuah teka-teki yang sulit. Oh, aku bukan seorang penganggur yang malas, yang sempat berpikir tentang teka-teki. Aku tidak akan pernah punya waktu. Karena itu aku harus berbuat cepat, tidak terlampau banyak pertimbangan-pertimbangan yang tidak akan berarti apapun. Jawaban itu membuat Empu Gandring menjadi semakin bingung. Ditatapnya wajah Ken Arok yang bersungguh-sungguh. Ketika terpandang olehnya kilatan mata Ken Arok, orang tua itu terperanjat. Mata itu bukan mata Ken Arok beberapa saat yang lampau. Tiba-tiba Empu Gandring teringat saat-saat mereka berdua, Empu Gandring dan Ken Arok, harus berkelahi melawan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Tandang anak muda itu sama sekali bukan sikap seorang pelayan dalam istana Tumapel. Dalam keadaan yang sulit melawan kekasaran sikap lawannya, Ken Arok pun mampu mengimbanginya dengan sikap yang kasar dan buas. Seperti kebimbangan telah melanda dada Empu Gandring.
Tiba-tiba timbullah pertanyaan di hatinya. Siapakah sebenarnya anak muda ini? Meskipun demikian, Empu Gandring masih juga mencoba bertanya. Aku kira Angger sedang dilanda oleh persoalan anak-anak muda yang sudah dewasa Angger. Apakah begitu? Hal itu adalah wajar sekali. Seandainya bukan masalah itu, dan seandainya bukan suatu rahasia, aku ingin dapat membantu Angger memecahkan masalah yang agaknya sedang mengganggu perasaan Angger itu. Sudah aku katakan, tidak ada apa-apa Empu. Tidak ada apa-apa, jawab Ken Arok cepat-cepat. Ia tidak mau mendengar pertanyaan serupa itu lagi. Pertanyaan yang membuat dadanya semakin berdebar-debar dan keringat dinginnya semakin banyak mengalir. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi niatnya untuk bertanya lebih lanjut ditundanya. Mungkin aku akan mendapat kesempatan yang lebih baik, katanya di dalam hati. Namun sementara itu, Ken Arok pun agaknya sudah tidak dapat menahan nafsunya lagi untuk segera memiliki sebuah pusaka yang dahsyat. Meskipun ia belum tahu, apakah yang segera akan dilakukan dengan pusaka itu, namun sebuah bayangan yang hitam telah membersit di hatinya. Setiap orang yang menjadi penghalang, akan aku singkirkan. Karena itu, aku harus mempunyai sebuah pusaka yang sakti, yang dapat membinasakan orang-orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang biasa dengan tidak usah mengulangi dengan beberapa tusukan lagi, geramnya di dalam hati. Karena itu, maka ketika dadanya menjadi kian pepat, ia tidak dapat menyimpannya lebih lama lagi. Sejenak ia beringsut mendekat, kemudian dengan terbata-bata ia berkata, Empu, sebenarnya lah aku memerlukan bantuan Empu. Empu Gandring mengerutkan keningnya, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, Nah, begitulah Nger. Aku adalah orang tua. Meskipun aku tidak memiliki kepandaian apapun, namun barangkali aku dapat menyumbang cerita-cerita tentang pengalamanku yang panjang. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya meskipun ia sudah tidak mendengar kata-kata Empu Gandring itu, karena begitu besar nafsunya untuk segera menyampaikan hasratnya. Ya Empu, katanya. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih. Ken Arok berhenti sejenak menelan ludahnya. Keringatnya telah benar-benar membasahi seluruh tubuhnya. Aku memerlukan sesuatu Empu. Empu Gandring tidak segera menjawab. Ditatapnya saja wajah Ken Arok yang kemudian menunduk. Apakah yang kau perlukan itu? Sebuah pusaka. Pusaka yang maha sakti. Empu Gandring terperanjat. Pusaka yang maha sakti? Sebilah keris maksudmu? Ya Empu. Aku ingin mempunyai sebilah keris. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi dada-dadanya kian berdebar-debar. Berbagai pertanyaan dan pertimbangan mengambang di dadanya. Sedang sementara itu Ken Arok merasa telah meledakkan bisulnya yang paling sakit. Ketika keinginannya itu sudah terucapkan, maka serasa dadanya menjadi lapang. Selapang padang karautan. Namun demikian ia tidak dapat menghindari cengkaman kegelisahan yang membuatnya cemas. Apakah Angger ingin memiliki sebilah keris? Sekali lagi Empu Gandring bertanya, seolah-olah ia ingin meyakinkan pendengarannya. Ken Arok mengangguk kaku. Ya Empu. Sebilah keris. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Keinginan Ken Arok untuk memiliki sebuah keris dalam keadaan serupa itu, membuat Empu Gandring menjadi semakin berdebar-debar. Sehingga untuk sesaat orang tua itu terdiam mematung. Ken Arok pun tidak segera berkata sesuatu. Bahkan kemudian kepalanya itu pun menunduk dalam-dalam. Dengan demikian maka pendapat itu pun ditelan oleh kesepian. Lampu minyak yang redup bergetar disentuh angin malam yang dingin. Karena Empu Gandring tidak berkata sesuatu, maka Ken Arok yang gelisah itu pun menjadi semakin gelisah. Rasa-rasanya Empu Gandring sedang melihat, apakah yang tergores di dinding hatinya. Seakan-akan Empu Gandring sedang membuat pertimbangan, apakah ia akan memberinya keris itu atau tidak. Dalam kegelisahan itu tiba-tiba ia memecah kesepian dengan suara parau. Bagaimana Empu? Aku memerlukan sebilah keris. Oh, Empu Gandring seakan-akan tersadar dari mimpinya. Iya. Kau memerlukan sebilah keris anak muda. Ya Empu. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bergumam seolah-olah kepada diri sendiri. Baiklah. Aku akan membuat keris itu untukmu. Ken Arok terkejut. Empu Gandring masih akan membuat keris itu?
Yang Ger. Aku akan membuat untukmu. Ah, desah Ken Arok. Kenapa empu membuat diri sendiri terlampau sulit? Aku tidak memerlukan keris yang baru empu. Aku minta keris yang sudah ada. Tetapi yang paling sakti di dunia. Bukankah empu memiliki selumbung keris yang sudah siap? Empu Gandring menjadi semakin heran melihat sikap itu. Sebenarnya ia memang mempunyai keris yang cukup banyak, cukup baik dan memenuhi keinginan Ken Arok. Tetapi justru karena sikap Ken Arok itu, maka ia menjadi ragu-ragu. Empu Gandring telah berjanji untuk memberikan kenang-kenangan kepada anak muda itu dahulu. Bahkan sudah ada beberapa keris yang disediakan, seandainya Ken Arok benar datang dan memerlukannya. Tetapi tidak dalam keadaan yang demikian. Itulah sebabnya, maka Empu Gandring tidak memberikannya. Bahkan ia berkata di dalam hatinya. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Adalah berbahaya sekali kalau aku memberikan keris itu sekarang. Biarlah aku menundanya untuk sesuatu waktu. Barangkali hatinya dapat mengendap, sehingga aku yakin bahwa keris itu tidak akan dipakainya untuk maksud-maksud yang kurang wajar. Karena Empu Gandring tidak segera menjawab, maka Ken Arok itu pun mendesaknya pula. Empu, bukankah empu pernah berjanji, apabila aku datang kemari, maka empu akan memberi aku sebuah kenang-kenangan? Tentu Ger, aku akan memberi kau sebuah kenang-kenangan, jawab Empu Gandring. Tetapi aku tidak pernah berpikir, bahwa yang Angger inginkan adalah keris yang paling sakti di dunia. Ken Arok mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia menyahut. Jadi keris apakah yang empu maksudkan? Sebuah keris mainan atau sebuah pisau dapur yang diberi orang kau kiran? Empu Gandring tidak segera menyahut. Ditatapnya mata anak muda itu. Mata itu benar-benar lain dengan mata Ken Arok yang pernah dikenalnya. Dan tiba-tiba saja orang tua itu bertanya. Untuk apakah sebenarnya keris yang paling sakti di dunia itu, Ger? Pertanyaan itu telah menghentak dada Ken Arok. Karena itu, maka dengan tanpa terkendali lagi ia menjawab lantang. Heh, apakah empu mengira bahwa aku akan berbuat jahat dengan keris itu? Apakah empu mengira bahwa aku akan membunuh seseorang? Omong kosong. Tanpa keris yang betapapun saktinya, tanganku cukup kuat untuk mematahkan leher siapapun juga. Buat apa aku memerlukan sebilah keris yang paling sakti? Tetapi dapatkah kau berbuat demikian terhadap setiap orang? Dapatkah kau mematahkan leher orang-orang yang katakanlah setingkat dengan Kebo Sindet? Aku tidak memerlukan keris untuk membunuhnya. Aku mempunyai sebilah pedang. Jadi untuk apa keris itu? Hanya 1-2 orang saja yang tidak terluka oleh senjata biasa. Dan Empu Gandring menyahut. Terhadap orang-orang yang demikian itukah keris itu akan dipergunakan? Ken Arok terkejut. Empu Gandring seolah-olah telah menuduhnya, bahwa ia akan mempergunakan keris itu untuk membunuh. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata lantang. Apakah empu menyangka aku akan berbuat jahat? Begitu? Empu Gandring tidak segera menjawab. Dan Ken Arok berkata selanjutnya. Jadi apakah yang sebenarnya akan empu berikan kepadaku? Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Sebilah keris Ger. Tetapi aku menyediakan untukmu sebilah keris sebagai perhiasan. Bukan sebagai senjata. Aku yakin bahwa tanpa senjata semacam itu, Angger akan dapat mengatasi segala kesulitan. Oh. Aku bukan anak-anak yang hanya memerlukan barang mainan empu. Aku memerlukan sebilah keris yang paling sakti. Itulah yang belum ada pada Ger. Bohong-bohong, Ken Arok berteriak. Namun tiba-tiba disadarinya dirinya, bahwa ia berhadapan dengan Empu Gandring. Tidak lagi berhadapan dengan Bango Samparan. Ia berhadapan dengan orang tua yang menyimpan ilmu tiada taranya di dalam dirinya. Karena itu maka kemudian ditundukkannya kepalanya sambil berkata. Maafkan aku empu. Aku tidak berniat membuat empu marah. Bersambung ke bab 121. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.